Halo, assalamualaikum. Balik lagi di ngobrol aja bareng Abimanyu. Hari ini hari Jumat. Jumat yang udah lama banget saya nggak lakukan di luar masjid, ya. Karena memang ada himbauan baik itu dari MUI terutama dan juga dari Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan. Semoga Allah memberi kesehatan kepada beliau dan juga terutama kepada para petugas-petugas lapangan dan juga yang paling utama tenaga medis. Semoga mereka tetap sehat, ya, dan tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Iya, hari ini saya sholat Jumat di rumah dan memang hari ini seperti kita tahu hari kelima, ya. Hari pertama yang di hari Senin itu ketika awal-awal siswa bisa libur, bukan libur, belajar di rumah, ya, mengenalkan namanya e-learning dan juga belajar jarak jauh, ya. Terus yang hari kedua ketika saya upload bareng Parama. Nah, sekarang ini di hari kelima saya mau memberitahukan juga kepada kalian bahwa guru di Jakarta di hari Rabu kemarin sudah mengajar di rumah. Jadi benar-benar kami sudah tidak lagi ke sekolah. Mungkin hanya beberapa, kalau ada yang beberapa punya urusan seperti itu masih bisa ke sekolah, pun sudah tidak lagi bisa pakai seragam, ya, untuk guru-gurunya. Guru-guru berfokus mengajar di rumah gitu. Ada banyak hal menarik yang terjadi dalam seminggu ini. Hal yang paling menarik yaitu keluarnya sebuah berita dari detik.com tentang KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang melaporkan bahwa siswa banyak yang stres karena e-learning ini atau pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan karena setiap guru katanya memberikan tugas dan akhirnya tugas itu numpuk, siswa mengerjakan tugas dari rumah dan akhirnya mereka stres karena tugasnya terlalu banyak. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari pembelajaran ini dan juga bisa diambil ke sebuah kesimpulan. Dan juga nanti kita juga akan bahas tentang orang tua yang marah-marah karena kesulitan mengajar anaknya di rumah. Ada juga beberapa laporan seperti itu. Yang pertama yang akan saya bahas duluan adalah tentang pembelajaran di rumah atau e-learning itu sendiri, ya. Sebenarnya e-learning itu sama saja seperti pembelajaran di kelas pada dasarnya, tapi yang membedakan adalah pertama cara belajarnya. Kalau misalnya di kelas ada guru, ada murid, guru menerangkan, murid mendengarkan, lalu murid mencatat gitu. Nah, kali ini dengan e-learning banyak sekali yang memang juga salah konsep, ya. Banyak guru yang akhirnya hanya memberikan tugas ataupun mungkin memberikan materi, misalnya materi bab 1, silakan Anda baca terus kemudian kerjakan tugasnya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, pada akhirnya semisalnya dalam satu hari itu ada 5 mata pelajaran. Nah, 5-5-nya itu ada tugasnya gitu. Yang akhirnya tadi membuat anak itu stres karena tugasnya banyak. Di sini ada miskonsepsi dan misunderstanding sebenarnya bahwa baik dari guru yang biasanya mengajar itu dengan nyaman di kelas dan juga dia sudah punya pembelajarannya melalui RPP. Ada beberapa guru yang kesulitan beradaptasi mengubah pembelajaran dalam kelas menjadi pembelajaran daring atau online, ya. Yang akhirnya banyak dari mereka sudahlah kasih tugas gitu. Yang akhirnya tadi tugas numpuk banyak banget. Itu ada yang seperti itu. Dan
celakanya banyak siswa yang seringkali banyak mengeluh dikarenakan dia merasa belum diajarin. Misalnya materi, seperti kemarin saya senang banget dengan murid saya yang kelas 11. Kita lagi belajar tentang limit aljabar gitu. Limit aljabar ini mereka belum belajar karena mereka PKL fokusnya. Saya memberikan materi nih di halaman sekian, ini ada bukunya, ebook dari pemerintah juga. Ini halaman sekian dan sekian, silakan kalian catat. Setelah dicatat coba dipahami, dan setelah itu ada tugasnya. Tentu tidak satu hari ya, karena cukup banyak. Nah, banyak sekali siswa yang bertanya lagi dan bertanya lagi, Pak ini caranya gimana, Pak ini caranya gimana. Padahal kalau misalnya mereka mau benar-benar memahami apa yang mereka catat ya dari tugas tadi pencatatan, itu sudah cukup. Karena memang soalnya itu benar-benar tidak jauh dari apa yang ada di situ. Nah, yang jadi masalah adalah siswa sudah terbiasa ya mengerjakan sebuah soal itu harus dimulai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Mereka tidak terbiasa belajar sendiri, belajar yang hanya mereka membaca, mereka mencatat, kemudian mereka mengerjakan soal. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Matematika saya memberikan sebuah permakluman yang besar karena memang dalam memahami matematika butuh sebuah interaksi antara guru dan murid. Bagaimana dengan beberapa mata pelajaran yang bentuknya teori? Ya. Sebutlah misalnya produktif. Ya, produktif itu sebenarnya kalau kita mau mencari di internet saja ya melalui daring itu ada semua. Itu misalnya produktif, atau misalnya sejarah lah. Sejarah misalnya pun tidak ada di buku, kita bisa cari sumber lain yang ada semua, mau itu di YouTube kah, lewat Google kah, bahkan mungkin yang paling banyak dipakai Brandly kah, semuanya ada di situ. Nah, cuma tadi karena mindset siswa itu sudah terbentuk, aku mendengarkan guruku, aku memperhatikan dia, aku nggak mengerti aku nanya, dan aku baru mengerjakan soal. Nah, mindset ini yang pada akhirnya belum mampu diadaptasi oleh siswa atau murid, yang akhirnya membuat mereka jadi apa sih nih stres sendiri seperti itu. Nah, itu dari sisi yang pertama ya, tentang siswa yang stres. Bahkan banyak banget ya, ada laporan ke dinas pendidikan kah dari Instagram, ada yang buat TikTok nggak jelas kayak gitu ya. Mendingan sekolah, karena memang pada dasarnya Anda tidak sekolah ya, Anda belajar di rumah adalah kerugian di bidang perkantongan Anda sebagai siswa alias nggak punya jajan. Nah, kayak gitu. Itu yang Pak jadi fatal pada akhirnya buat Anda. Oke, buat Anda. Dan jangan juga dikira orang tua enak, enggak juga. Karena apa? Jatah yang biasa kalian pakai buat jajan itu digunakan orang tua buat belanja buat makan kalian juga pada akhirnya. Nah, itu yang perlu banget kalian pahami di poin pertama. Poin kedua adalah tentang orang tua yang juga ikut-ikutan stres karena pusing pusing ngajarin anak-anaknya. Belum lama saya dapat WA dari dulu, saya pernah ngajarin anaknya gitu kan, karena satu hal saya nggak bisa ngajarin lagi. Dia nanya ke saya pusing om, ini gimana caranya gitu. Seperti itu. Saya yakin tidak cuma 1-2 orang tua, banyak orang tua yang seperti itu. Nah, justru saya jujur mendengar kabar itu, saya senang. Mohon maaf orang tua, tolong didengerin dulu sampai habis kalau ada yang orang tua. Senangnya kenapa? Karena akhirnya orang tua paham bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Bahwa sekolah itu tempat belajar. Seringkali, sering banget kalau misalnya masuk ke dalam satu kelas baru terutama,
saya bilang ke anak-anak seperti ini, misalnya saya sebut aja namanya siapa, Raihan misalnya. Raihan, kamu di rumah berapa bersaudara? 3 pak. Oh iya 3. Terus kira-kira ibu kamu sering marah nggak? Wah sering banget pak, nggak kehitung. Berapa kali marah sehari? Susah pak ngitungnya. Oke. Anggaplah ya, ibu kamu tuh marah 1 jam sekali, misal ya, karena kan tadi katanya sering banget marah sampai nggak kehitung. Misalnya 1 jam sekali, 1 jam sekali ya, itu untuk 3 orang anak. Oke, kalau saya ambil rata-ratanya ya, 1 jam kan 60 menit ya, anaknya 3, maka 20 menit per 1 anak ya. 20 menit satu kali dia akan marah-marah untuk 1 anak. Bayangkan guru di sekolah ngajar berapa banyak anak dalam berapa lama waktu. Jadi kalau misalnya guru berbanding lurus dengan ibu kamu, berapa kali kami harus marah-marah di dalam kelas? Itu kalau kita bicara tentang marah-marahnya saja. Karena apa? Mendidik itu bukan hal yang mudah. Sekali lagi saya tidak mau bicara tentang mengajar ya. Guru itu ada, kalau saya secara sotoynya saya itu membedakan menjadi 2. Yang pertama pengajar, yang kedua pendidik. Pengajar itu lebih mengedepankan tentang menyampaikan materi saja, dan yang kedua pendidik yaitu membangun siswa dan berkembang bersama. Nah, kalau sekarang kita coba bandingkan di sekolah ya, guru itu harus mengajar dan harus mendidik gitu. Idealnya paling tidak mengajar lah ya. Segitu banyak orang, segitu banyak anak. Lalu kemudian ketika anaknya nilainya rendah, atau ketika anaknya mungkin memiliki ketertinggalan, orang tua bisa datang marah-marah ke sekolah. Saya sih nggak pernah nemu orang tua yang kayak gini. Alhamdulillah orang tua yang wali kelas anaknya itu saya, kita bisa selalu komunikasi dengan baik. Cuma banyak banget cerita seperti itu. Ada orang tua yang nggak puas dengan pihak sekolah karena dari segi pengajaran dan yang lain-lain. Nah, saya senang kenapa orang tua stres. Pada akhirnya orang tua bisa memahami guru juga manusia. Anda mengajarkan beberapa anak di rumah sudah pusing. Kami di sekolah mengajar banyak anak. Sekali lagi, bukan bermaksud kami tidak bersyukur, ini profesi kami sebagai guru. Tapi juga mari kita bisa saling memahami dan mengerti bahwasanya mendidik itu bukan hanya urusan guru. Dulu saya sering sekali mendengar kata-kata kurang lebih begini. Kalau ada anak yang bermasalah ya, orang tuanya dipanggil ke sekolah gitu, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya ada kalimat kurang lebih begini. Saya yakin kalau Anda guru dan sudah cukup lama mengajar atau jadi wali kelas, pasti pernah mendengar kata-kata ini. Aduh pak, saya mah udah begini, udah begitu, tapi ini anak nggak mau denger pak. Capek saya pak, capek. Udah deh pak, terserah bapak aja mau diapain. Itu kalau saya dengar kata-kata itu, imajinasi saya akan berpikir begini. Ini anak-anak siapa ya? Ini yang ngegedein anak siapa ya? Ini yang buat anak siapa ya? Lah, lu yang enak, gue yang susah. Ini mohon maaf ya kalau kata-katanya agak-agak vulgar. Tapi bahwasannya pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab guru. Guru itu ada di sekolah, kalau tingkat 3 seperti kami, SMA sederajat, itu dari setengah 7 sampai jam 3 itu adalah rundown wajib kami setiap hari Senin sampai Jumat. Sisanya orang tua lah yang harus banyak berperan.
Dan sekarang dengan adanya kebijakan 14 hari belajar di rumah ini, saya sangat berharap bahwasanya kami sebagai guru banyak mengevaluasi diri kami, ya, dan banyak juga orang tua yang mau mengevaluasi diri bersama. Dan karena hal itu juga, mari kita bekerja sama untuk mendidik anak kita. Anak kita, anak Anda di rumah, anak kami di sekolah, dan semua itu harus berkembang dan bertumbuh. Ini anak bangsa. Saya ingat sekali dulu ada guru di SMK Negeri 17, Pak Haji Syafruddin. Beliau pernah berkata begini, bagaimanapun ini anak bangsa, harus difasilitasi, harus diperjuangkan. Kami sebagai guru melakukan itu. Tapi mohon orang tua juga, tidak hanya orang tua yang wanita atau ibu, dan harus juga orang tua yang laki-laki atau bapak. Kenapa? Pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu orang tua saja. Mohon maaf, ini jika dalam keadaan ideal di rumah itu ada ayah dan ada ibu. Tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja. Makanya saya doakan terutama untuk orang single parent, ya. Semoga Allah menguatkan hati kalian. Semoga Allah juga melapangkan rezeki kalian. Karena apa? Single parent itu luar biasa. Intinya dari 14 hari belajar di rumah atau kerja di rumah atau hashtag rumah aja itu, banyak hal yang perlu kita pahami dan banyak hal juga yang bisa kita perlu pelajari. Semoga bangsa ini segera berangsur membaik. Semoga pendidikan di Indonesia juga terus membaik. Semoga guru juga terus membaik dari segi karakternya, membaik dari segi keprofesionalitasannya, dan itu juga berarti membaik dari segi penghasilan. Karena guru harus bisa fokus sebagai guru, tidak bisa yang lain. Itulah jiwa seorang guru. Ngobrol aja hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum.